Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Miftahul Muklisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Di sini, di video kali ini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester, yaitu tentang sekte-sekte dalam Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman modern kali ini. Tahukah kalian, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam masih bersatu di bawah bimbingan beliau. Namun, pada saat Rasulullah wafat, berbagai perbedaan pendapat itu muncul yang kemudian berkembang menjadi beragam macam aliran atau sekte dalam Islam. Lalu, bagaimana sih sejarah kemunculan sekte-sekte tersebut? Mari kita bahas. Selama Rasulullah masih hidup, setiap perselisihan dapat diselesaikan secara langsung melalui wahyu ataupun penjelasan dari beliau. Oleh karena itu, belum ada atau belum muncul sekte-sekte dalam Islam. Perbedaan mulai muncul setelah Rasulullah wafat, terutama pada mengenai kepemimpinan umat Islam. Dari berbagai konflik politik, teologis, lahirlah 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada Khawarij, yang kedua ada Syiah, yang ketiga ada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu ada Khawarij, yang berarti kharaja, yaitu yang berarti keluar atau memisahkan diri. Golongan ini golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan golongan ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam dan mereka terkenal mempunyai karakter yang sangat keras. Yang kedua, yaitu golongan Syiah. Golongan Syiah ini berbeda dengan Khawarij atau berbalik pendapat, yaitu kalau Khawarij tadi memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib, sedangkan golongan Syiah ini meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya itu di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya, yaitu tidak mempercayai bahwa selain Ali bin Abi Thalib itu tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, yaitu yang kalau sekarang itu masih berlaku di negara Iran, itu masih menjadi golongan Syiah, yaitu yang menganut keturunan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Yang ketiga ini yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai respon dari kedua perdebatan antara Khawarij dan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih menekankan pentingnya Al-Quran dan Sunnah Nabi dan pengajaran para sahabat. Memasuki masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, muncullah perdebatan mengenai akidah. Beberapa kelompok besar, yaitu ada yang pertama ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian ada Asy'ariyah, dan yang terakhir ada Maturidiyah. Untuk yang pertama yaitu Qadariyah. Qadariyah ini memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu atas kehendak kita sendiri. Jadi kita akan melakukan dosa, itu juga akan kesalahan kita sendiri dan kita yang akan menanggungnya. Misal kita melakukan sholat, kita akan mendapatkan pahala itu sendiri atas perbuatan yang kita lakukan. Berbeda dengan Jabariyah, yaitu Jabariyah ini memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena takdir Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ketika kita melakukan sholat, berarti itu atas kehendak Allah dong. Jadi kita, ya udah, kalau kita melakukan sholat itu atas kehendak Allah. Dengan kita melakukan zina atau melakukan maksiat, berarti kan itu emang kehendak Allah. Jadi misal ada salah satu teman kalian yang kalau bilang, kok kamu melakukan maksiat, ya udah, emang ini sudah kehendak Allah. Itu pengertian yang dipahami oleh golongan Jabariyah. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini selalu menggunakan pendekatan rasional dalam memahami ajaran Islam. Yang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu akidahnya masih dalam cara memahami akidah masih digunakan hingga saat ini. Di era modern, umat Islam semakin beragam dalam memahami agama. Selain 4 mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, muncul pula berbagai gerakan pembaruan, dakwah, dan organisasi dengan cara pendekatan syariat yang berbeda-beda.
Pendekatan tersebut bisa terjadi dalam masalah dakwah, fikih, metode, dan pendekatan terhadap persoalan sosial politik. Namun, sebagian besar umat Islam memiliki landasan yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis. Semoga pembahasan singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang sejarah perkembangan aliran atau sekte dalam Islam. Demikian penjelasan dan pembahasan saya tentang sekte atau aliran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.